Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faridatun Nikmah dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana, offering PAI E26. Saya akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi. Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti jahat, rusak, atau curang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan lain sebagainya. Ada beberapa bentuk korupsi dalam istilah Islam. Yang pertama yaitu gholul atau penggelapan, yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Yang kedua ada riswah atau suap, berasal dari kata rosya yarshu riswah, yang berarti menyuap atau menyogok. Yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi, yaitu memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada khianah atau kecurangan, yaitu melanggar, mengambil hak orang lain dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya. Berikut adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Hukum potong tangan jika dilihat sepintas memang nampak kejam dan melanggar hak asasi manusia, tetapi perlu diingat bahwa di balik hukum tersebut tersimpan hikmah yang amat besar. Pencuri atau perampok, lebih-lebih koruptor, telah merampas hak orang lain atau hak negara. Pada kenyataannya, dengan dihukum penjara, jarang dari mereka yang kemudian jera dan berhenti dari perbuatan mencuri. Tetapi dengan adanya pencuri yang dipotong tangannya, orang lain akan takut dan berpikir panjang untuk melakukan pencurian karena dia takut jika ketahuan akan dipotong tangannya. Hukuman bagi koruptor yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu yang pertama ada di penjara, yang kedua memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, yang ketiga yaitu penyitaan harta untuk negara, yang keempat ada hukuman mati. Motif-motif korupsi berasal dari internal dan eksternal. Yang dari faktor internal yaitu sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, dan hilangnya nilai kejujuran. Yang dari faktor eksternal yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, penegakan hukum yang lemah. Ada beberapa bahaya dari korupsi. Yang pertama bagi individu yaitu pelakunya masuk ke dalam neraka, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa, pemakan barang haram kesadaran beragamanya sempit, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Bahaya korupsi bagi generasi muda yaitu rusaknya generasi muda yang menjadi antisosial sehingga mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Ada bahaya korupsi bagi masyarakat yaitu menjadi mementingkan diri sendiri atau egois, tidak ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus, adanya perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Bahaya bagi politik, yaitu masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpinnya, sehingga mereka tidak akan patuh dan tunduk kepada otoritas mereka. Bahaya bagi birokrasi administrasi, yaitu kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik, meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kemarahan sosial. Bahaya bagi perekonomian, yaitu berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Ada budaya anti pencontek, anti plagiasi, anti titip absen. Yang pertama ada amanah manusia kepada Allah, termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat, serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Allah. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah. Yang kedua yaitu amanah manusia kepada orang lain, seperti tidak menipu dan tidak berperilaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia yang lainnya. Yang ketiga ada amanah manusia kepada diri sendiri, yaitu berbuat yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, yang tidak membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Seperti contoh menjaga kesehatan, istirahat, olahraga, makan minuman yang bergizi, dan menggunakan anggota tubuh dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau makna. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.